Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya bun beraktivitasnya. Saya doakan semoga bunda-bunda teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya lagi ya bun aktivitas saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Saya awali aktivitas saya ini di siang hari bunda-bunda sedang makan ketan sama durian ini sama Pak suami. Kemudian setelah selesai makan tadi ini di sore hari bunda-bunda. Ini saya sendiri aja tidak bawa anak. Tadi saya pergi beli obat salep untuk Pak suami cuman sekalian saya mampir aja ke sini lihat gitu bunda-bunda karena kan rencana besok saya mau jual kertas-kertas kardus-kardus gitu bunda-bunda sama kaleng, jadi saya lihat-lihat bunga dulu karena saya kalau jual kertas kaleng gitu uangnya itu saya pakai untuk beli bunga atau beli apa yang saya mau gitu bunda-bunda. Jadi kalau dari hasil penjualan dari kertas-kertas tadi saya tidak pakai untuk makan gitu bunda-bunda, saya hanya beli untuk peralatan-peralatan seperti bunga tadi atau seperti yang lainnya. Dan kemudian ini lanjut aktivitas saya di pagi hari ya bunda-bunda. Ini saya mau masak kolak durian, kan kemarin tuh masih ada sisaan gitu bunda-bunda, jadi saya masak kolak aja. Ini terlebih dahulu saya masak airnya, tambah dengan daun pandan 1 lembar, dan ini setelah mendidih saya masukkan duriannya. Kemudian saya tambahin gula pasir 5 sendok makan, gula merah sekitar kurang lebih 1 on gitu bunda-bunda. Ini saya mau pakai santan instan aja, jadi saya pakai 1 aja bunda-bunda cukup. Kami kurang suka kalau kolak itu terlalu kental gitu bunda-bunda santannya, jadi nggak terlalu kental, nggak terlalu cair gitu. Banyak maaf ya bunda-bunda, suara saya agak serak nih, lagi radang tenggorokan, lagi kurang enak badan gitu aja bunda-bunda. Nah ini alhamdulillah sudah masak kolaknya. Lanjut saya masak ketannya bunda-bunda. Tapi kalau masak ketan untuk bumbu durian tidak pakai santan ya bunda-bunda, karena bumbu durian sudah pakai santan. Ini saya cukup pakai minyak zaitun sedikit biar tidak lengket bawahnya, kemudian saya kasih garam sedikit biar ada rasa-rasa asin gitu bunda-bunda. Ini saya masaknya pakai kompor aja, tidak pakai rice cooker. Jadi kalau kolak durian itu enaknya makanya pakai ketan gini bunda-bunda atau pakai pulut. Kalau makan gitu langsung kurang enak. Nah ini alhamdulillah sudah masak bunda-bunda, ketan dan juga bubur durian. Alhamdulillah ini enak sekali bunda-bunda, manis, gurih, rasa duriannya itu terasa. Ini maunya lebih kental lagi bunda-bunda, jadi seperti selai itu. Cuma saya lebih suka agak cair aja. Kemudian ini lanjut saya ngambil nasi pulutnya untuk langsung dimakan bunda-bunda. Kemudian dicampur dengan kolak duriannya. Jadi begini cara makannya bunda-bunda. Tapi kalau Pak suami sebetulnya lebih suka makan durian langsung gitu bunda-bunda, yang belum dimasak, makan langsung dengan ketan gitu. Cuma karena kan yang saya masak itu karena masih ada sisa dan juga ada yang masih agak keras-keras gitu bunda-bunda, itu bisa untuk masak kolak, makanya jadilah tadi saya masak kolak. Dan kemudian lanjut saya mencuci piring dulu. Ini di sekitaran jam berapa ya bunda-bunda,
gitu bunda-bunda. Cuci piring, gelas bekas makan tadi. Jadi kalau sekarang itu bunda-bunda tidak ada lagi pemulung yang masuk gitu bunda-bunda. Jadi kalau dulu kan saya ngurusin sampah tuh saya pisahin yang kering dengan yang basah. Kalau yang basah saya buang jauh ke hutan gitu bunda-bunda, kan agak jauh sangat sih dari rumah kami itu, sekitaran itu ada kebun orang, ada hutan gitu. Jadi saya buang jauh aja biar para ayam tetangga di sana aja makannya, tidak ke rumah gitu bunda-bunda. Jadi kalau saya buang ke rumah nanti selalunya buang kotor di teras gitu bunda-bunda. Kemudian karena tadi berhubung pemulungnya tidak bisa masuk lagi, jadi seperti kertas-kertas, kotak-kotak kardus gitu bunda-bunda saya pisahin. Kemudian kaleng-kaleng bekas lebaran itu, karena kan saya nunggu lama pemulungnya datang, rupanya tak datang-datang karena memang pemulung tak boleh masuk gitu bunda-bunda. Jadi saya simpan, akhirnya daripada nyemak di rumah kan, jadi saya memilih untuk dijual juga gitu. Kebetulan di daerah sekitar kami itu sudah ada orang yang nampung, orang yang menjual kaleng-kaleng atau kertas dan kardus gitu bunda-bunda. Makanya sedikit-sedikit tapi ada hasilnya gitu bunda-bunda, bisa saya pakai untuk seperti saya beli bunga tadi kan agak mahal bunda-bunda ya. Jadi karena ada hasil dari jualan tadi bisa saya beli, tapi kalau enggak ada hasil dari jualan seperti kaleng tadi itu saya tidak berani juga beli karena mahal kan gitu bunda-bunda, di harga 40 lebih. Jadi kalau saya beli di Shopee kan cuma 12.000 gitu kan. Pak suami enggak keberatan gitu kan. Jadi kalau bunga yang agak mahal yang bagus bisa saya beli dari hasil penjualan kaleng atau kardus-kardus gitu bunda-bunda. Ya istilahnya walaupun dapatnya receh gitu ya bunda-bunda, tapi bisa menghasilkan suatu barang, bisa kita gunakan uangnya untuk beli bunga seperti tadi. Dan ada juga saya beli piring batu dari hasil saya jual di bulan sebelumnya. Saya beli ada piring 2 itu piring batu gitu bunda-bunda, nanti akan saya tunjukkan di akhir video. Nah ini balik ke video bunda-bunda, ini saya sedang merefill tisu dan ada beberapa stok lainnya yang sudah habis di tempatnya, saya refill lagi. Nah setelah selesai merefill tisu saya lanjut merefill tepung. Ya tepungnya tinggal sedikit. Sekarang anak saya udah pintar bunda-bunda, yang perempuan itu dia kemarin ada lihat di TikTok cara masak pancake, jadi dia rajin masak pancake gitu, mau sore atau malam tuh mau dia bikin pancake-nya dari tepung, dari bahan-bahannya itu telur, kemudian kasih gula, minyak zaitun, ada juga air sedikit, karena kebetulan di rumah lagi nggak ada pulpen gitu bunda-bunda, jadi saya suruh aja pakai minyak zaitun. Karena kalau pakai minyak zaitun juga lembut bunda-bunda. Nah kemudian lanjut merefill minyak goreng, kebetulan minyak goreng juga sudah habis bunda-bunda. Ini saya pakai tempat minyak zaitun, kebetulan ini minyak zaitunnya sudah habis. Dan kemarin saya beli yang baru itu minyak zaitunnya pakai jerigen juga, tapi masih ada isinya, masih saya simpan. Nah ini alhamdulillah sudah selesai bunda-bunda. Kemudian lanjut, ini aktivitas saya di sore hari bunda-bunda. Ini saya sudah mengumpulkan ini kardus-kardusnya, 2 plastik yang besar-besar, kemudian kalengnya 3 plastik juga. Ini 2 kali saya antar ke tempat orang yang membelinya bersama anak saya tidak bisa bawa sendiri. Jadi ini tempat saya menjual barang-barang tadi, dan saya sudah dapat uangnya itu di harga 42.000 tadi bunda-bunda.
Nah, ini saya tunjukkan bunga dan piring yang saya beli dari hasil penjualan kardus-kardus dan juga kaleng-kaleng tadi bunda-bunda. Dan saya akhiri dulu vlog saya kali ini. Terima kasih untuk bunda-bunda semuanya yang telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bunda-bunda semua suka dan ada manfaatnya. Dan bagi bunda-bunda teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.